kita dari kelompok 3. Kita di sini mau ngapain sih, guys? Ngapain tuh? Kita podcast. Kita kali ini akan ngadain podcast kecil-kecilan tentang ibadah dalam satu atap dalam lingkungan sekolah. Gimana sih ibadah dalam satu atap tapi dalam lingkungan sekolah itu? Nah, nanti kita bakalan bahas sama-sama dengan aku Deborah sebagai narasumbernya. Aku Bung Alfa Rahayu Tami sebagai promotor. Dan kita sebagai researchers. Aku Alifa Jihan. Aku Ratu Zafira. Aku host 1, nama aku Viral Nururiza. Aku Sasha Revana sebagai host 2. Dan aku Dedi Saputra sebagai editor. Ditunggu ya. Stay tune. Bye. Halo guys, bersama kami di Pancasila Education Podcast. Nah, di sini kami akan mengangkat tema tentang berbeda agama dan ibadah dalam satu atap. Nah, jadi kan karena di negara kita ini terlalu banyak suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Jadi apalagi dalam lingkungan sekolah kita seperti ini yang mungkin tidak lebih dari ada satu agama atau dua agama. Nah, jadi bagaimana cara kita menyikapi perbedaan agama tersebut. Nah, di sini kami bersama para narasumber. Nah, yang pertama ada Perkenalkan, nama saya Heru. Perkenalkan, nama saya Deborah. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, jadi di pertanyaan yang pertama itu adalah gimana sih cara kalian itu bisa santai bermain game, tapi kadang kan ada yang suka ngatain maupun itu suku, budaya maupun agama. Nah, bagaimana kalian menyikapi hal tersebut gitu? Cara menyikapi kita pas lagi main game, tapi ada yang ngatain keyakinan, suku, dan agama. Kalau saya pribadi, kalau emang orangnya setoksik itu ya lebih baik dijauhi, karena kalau tujuan kita mau main game tuh buat have fun, tapi kalau misalkan teman main kita nih terlalu gak bisa mengontrol emosinya gitu, Temperamental. iya temperamental, kan kita kayak duh kok dia temperamennya kayak gitu ya, bawa-bawa ini, bawa-bawa itu, bawa-bawa suku agama lagi, kan kita ngerasanya kayak duh gak nyaman banget. Jadi lebih baik dijauhi aja, ataupun kalau misalkan masih mau berteman dengan orang itu ya coba diingatkan gitu, karena gak seharusnya kita lagi main game rencananya mau have fun, tapi karena kalau main game kita jadi kebawa emosi, terus habis itu emosi kita tuh malah bikin kita nyinggung hal-hal yang kayak gitu. Lebih baik ditegur secara halus, atau misalkan kalau emang terlampau toksik mending dijauhin aja sih gitu. Lebih baik daripada ada konflik besar. Betul. Tapi gini, saya kan maksudnya bermain game juga nih, ML. Nah, jadi kadang ya di game itu misal ada yang ngatain atau ada yang kesel sama satu pihak ini, dia ngatain kayak misal, woi Jawa, woi ini Indomaret banget. Nah, itu gimana sih cara nyikapi atau menghilangkan, meminimalisir dari hal tersebut? Sikapnya sih mending diemin aja mungkin ya. Diemin aja, bersikap dewasa, kita nggak usah diladenin orang itu. Jadi cuekin aja gitu, Cuekin diemin aja. aja. Oh, nah jadi harus sabar intinya. Nah, kita masuk yang pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, itu kita hidup karena saling rukun atau karena kita takut dicap tidak toleransi? Gimana? Kalau saya sih saya hidup rukun karena saya ngerti gitu keyakinan mereka sama keyakinan saya berbeda, nggak seharusnya saya nyinggung mereka. Misalkan nih ada teman saya dari seorang muslim, maaf saya singgung sedikit, lagi beribadah, berarti saya harus bersikap menghormati, biarkan dia ibadah dulu, baru nanti setelah dia ibadah bisa saya ajak bercanda lagi, ajak main lagi, ajak belajar bareng lagi. Begitupun teman saya yang ini, kalau misalkan saya sedang beribadah, ya mohon jangan diganggu, karena saya juga punya waktunya untuk beribadah begitu. Nah, saya mau nanya, di sekeliling saya kan kadang banyak ada yang jahil ya. Nah, apalagi pas lagi saya sholat misalnya, kadang suka ada aja yang ngeledekin atau menertawakan. Nah, itu gimana tuh? Kita tanggapinnya pas selesai sholat apa pas lagi sholat? Pas lagi sholat gitu kayak tiba-tiba diem gitu kayak, atau selesai sholat baru tegur? Lebih baik sih selesai sholat ya, karena kita selesaikan sholatnya dulu, baru misalnya selesai sholat tuh baru tegur dia. Kayak kamu kenapa gangguin saya ketika sholat, saya lagi beribadah gitu. Oh, nggak kita bahas aja kayak pas dia lagi sholat kita ledekin balik Enggak gitu? dong, jangan samanya kita. Balas dendam. Nah, Nggak boleh. berarti jangan ya, mending selesai sholat baru.
Nah, berarti jangan gangguin temennya pas lagi sholat. Ya, Oke, catat kita itu. lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, jadi kadang kan ya pulang sekolah itu kan macet, apalagi di daerah kita kan sempit banget tuh, ada Ya. sekolahan tuh rese lah. Oh, ada 3 sekolah Iya, ya. apalagi kadang ada yang jalan tuh di tengah-tengah jalannya. Nah, jadi ya nggak apa-apa. Itu maksudnya itu sekolah di Bogor. Itu sekolah di Bogor. Padat Iya, pada juga. ya. Oh. Nah, iya pada penduduknya. Jadi kadang kan bisa habis ultras nah gitu. Jadi kayak gimana sih cara kalian tetap ingat sama Allah atau Tuhan dalam keadaan ya kayak misal lagi macet, misal lagi kayak panas, aduh macet pengen cepet pulang, Iya. tapi kalian kayak harus tetap ingat Allah, kayak sabar gitu. Ya, karena biasanya ada beberapa orang di perjalanan tuh malahan mengumpat kata-kata mengumpat, Ya, kayak- kata-kata kasar. Kayak hewan itu kayak Iya. gitu. Nah, ya Ya. gitu. Ya. Oke. Cara nanggepin saya kan kalau misalkan lagi kejebak macet nih, biasanya saya bakalan lebih ngamatin sekeliling saya sih. Pas lagi macet tuh orang-orang lagi ngapain, ada orang lagi jualan apa segala macam. Mungkin itu cara saya nginget Tuhan gitu. Oh iya ya, Tuhan tuh baik banget sama saya, udah ngasih saya kehidupan yang bikin saya tuh bisa sekolah. Enggak yang kayak maaf ya, bukan bermaksud menyinggung, tapi buat mereka tuh yang belum bisa kayak saya gitu. Kayak orang tuanya harus bekerja ekstra gitu buat biayain anaknya sekolah, atau misalkan kayak anak-anak yang masih di umuran saya atau misalkan di bawah saya gitu, tapi udah kerja gitu di jalan-jalan. Mungkin saat itu cara saya mengingat Tuhan, semoga mereka di kehidupan yang lebih layak, dan semoga saya bisa memanfaatkan privilege saya sebagai seorang siswa gitu. Karena tujuan saya di sekolah ya adalah belajar. Berarti pulang dari sekolah tuh saya bawa ilmu, bukan bawa umpatan-umpatan yang nggak seharusnya saya bawa nanti di jalan atau enggak di rumah. Karena takutnya ya kalau misalkan kita kena sawan nih di jalan, kan itu serem ya, apalagi pas kita lagi ngumpet terus tiba-tiba kena sawan gitu. Jangan, seharusnya lebih ke ingat Tuhan, gimana sih enaknya kita dapat privilege gitu. Tapi ini sebentar. Kadang ada yang udah kita udah di jalan yang bener, udah bener nih, tapi dia malah kayak masih ngotot, kayak masih tetap jalan di jalan jalur motor gitu. Kayak jadi mau gimana, kayak kita tegur kayak apa, kita harus kesel atau gimana, kan itu kayak ini ngalangin banget lah Pak. Kayak mau pulang itu udah capek kita nah ya Lebih baik ditegur dulu sih, tegur. Karena orang kayak gitu pasti harus ditegur dulu. kalau ramean Amin. Gimana ya? Ramen tetap tegur sih. oh tegur, harusnya tetap tegur aja. Klakson boleh klakson. Klakson Nah, ya, biar pada boleh. minggir ya. Nah, itu. Tapi kalau tetap batu, nah dia kayak masih jalan. Apalagi kadang ada pas-pasan mobil sama mobil. Mungkin kita lebih sabar aja. Oh, lebih sabar dulu. aja. Ingat Tuhan ya. Iya. Jadi tetap ingat Yang Tuhan. penting mah sabar aja. Soalnya orang rame tuh nggak bisa kalah sama satu orang. Nah, dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ke pertanyaan keempat. Itu pertanyaannya adalah, apa kebiasaan kecil dari ajaran agama kalian yang menurut kalian ini bikin hidup jadi lebih teratur atau tenang? Kalau aku, kebiasaan yang diajarin pastinya baca Alkitab sama berdoa. Mungkin kalau buat sekarang karena emang sibuk, karena punya nggak bisa Ya, iya gitu. padat, Mungkin betul. mungkin kalau buat sekarang baca Alkitab tuh sesekali atau lagi pas pergi ke gereja aja. Tapi kalau misalkan lagi baca Alkitab, ya itu bikin hati aku tenang, kayak oh iya, harusnya aku belajar bersyukur, belajar memaafkan, kayak gitu. Itu yang bikin aku ngerasa lebih tenang dan lebih enjoy pas lagi di sekolah ataupun di tempat-tempat lain. Tapi maaf ya, tapi di tengah kesibukan kamu bakal tetap ke gereja nggak setiap minggu serajin-rajinnya kamu, atau kayak kamu pernah bolong gitu? Kalau untuk pernah bolong pastinya pernah ya, tapi kalau misalkan apa ya, kalau kata orang tuh dapat hidayahnya, pasti aku bakalan pergi ke gereja sih. Oh iya. Nah, tapi sabar. Kan saya kan apa ya? Saya juga kan kayak laki-laki itu lebih banyak mainnya. Nah, jadi kayak kalau si mas-mas ini kan kita kan nggak tahu kehidupannya gimana. Jadi siapa tahu dia kayak tentang Al-Quran itu gimana sih, kalau apakah benar lebih bikin tenang setelah baca Al-Quran atau lebih apa ya? Lebih damai lah gitu artinya kalau habis baca Al-Quran tuh gimana? Iya sih, karena baca Al-Quran tuh membuat hati tenang biasanya ya, bagi orang-orang yang beriman. Apalagi kita pertama-tama pasti sholat kan 5 waktu tuh sehari. Ya, jadi habis sholat mungkin bisa baca Al-Quran setiap hari. Oh, Setiap mengambil keputusan juga bisa sebelum membaca Al-Quran bisa juga. nah itu saya bertahu. Jujur. Berarti bukan Islam. Baru Islam. Oh, baru Udah Islam. lama Islam maksudnya ya. Tapi itu denger
nggak tahu ya pokoknya gitu. Saya bercanda aja itu. Yang penting mah sebelum melakukan apa-apa harus berdoa dan ya berdoa aja sih. Biar tenang gitu hatinya. Tapi kalau sholawat gitu berpengaruh nggak sih di kehidupan kamu? Saya jarang sholawat ya mungkin karena saya jarang juga ikut pengajian maksudnya, tapi saya baca Al-Quran doang sama sholat. Nah, jadi di soal selanjutnya ini ada kapan sih kalian itu kan saling berbeda agama. Nah, kalian tuh saling sadar kalau cara berdoa atau berdoa kalian tuh beda. Kalau saya awalnya karena main ke rumah temen sih. Nah pas di rumah temen itu saya ngeliat ada ya kayak salib gitu. Jadi kayak saya sadar, oh ternyata dia bukan agama ini loh, ternyata dia agama ini. Nah, itu kayak berdoanya beda itu beda dalam apanya sih kayak Kamu sadar tuh pas nanya ke teman kamu atau lihat gitu ya. Saya sadar sendiri mungkin. Oh, Ya. sadar sendiri. cara beribadah beda. Ya, oh terus iya. ya. Kalau Deborah, Kalau aku sendiri sadarnya tuh pas aku masih SD. Kalau aku TK itu dulu belajar gimana ya? Kalau pas TK aku lagi berdoa itu diajarin sama gurunya berdoa bareng-bareng lipat tangan kayak aku biasa lakuin di gereja. Tapi pas masuk SD itu kan sekolah umum ya. Ya. Jadi aku kaget mereka baca doa mereka sendiri sedangkan aku tuh baca doa di TK tuh nggak gitu. Terus aku kayak ini harus diikutin apa enggak ya? Soalnya waktu di TK tuh aku doa tuh serentak gitu bareng-bareng ngucapin hal yang sama. Nah, begitu pula pas di SD. Cuma masalahnya karena keyakinan kita beda, jadi aku di situ agak bingung. Ini harus diikutin apa enggak ya? Jadinya aku nanya ke mama sama papa, katanya nggak usah diikutin, kamu berdoa sendiri aja. Dan akhirnya aku berdoa sendiri. Itu sih pas aku tahu cara doa kita beda. Ya, soalnya gini di beberapa sekolah ya ada yang baca doanya itu ramean. Nah, itu kayak baca doa setahu agama Islam. Nah, jadi kalian tuh kayak baca dalam hati aja atau gimana? Oh, Iya, kita bacanya dalam hati aja sih. Karena apa ya dibilangnya karena minoritas, bukan bermaksud jelek, tapi karena emang kita minoritas dan mereka itu mayoritas. Jadi kita kayak ya udahlah saling menghargai aja, sikap menghargai gitu sih. nah itu lanjut soal ke soal yang terakhir itu apa satu nilai dari agama teman kalian di sini yang kalian kagumi dan pengen kalian terapin juga di kehidupan kalian sehari-hari? Menurut saya sih saya lebih mengagumi agama yang beragama Kristen karena saya suka banget dengan toleransinya. Kadang juga orang yang maksudnya maaf ya Muslim kadang juga toleransinya kurang banget, kadang menghina, sering banget tuh kayak gitu biasanya. Bagi saya sih gitu, agama Kristen mungkin lebih toleransinya lebih baik dari agama Padahal lain. mereka minoritas ya, Iya, tapi betul. tetap toleransinya tinggi. menurut saya sama aja. Kayak Itu kan pendapat Anda. Oh, ya. Oh ya benar. Oke. Kalau menurut Deborah, Kalau aku ngelihat gimana cara mereka saling menghargai sih. Kalau misalkan dia ngelihat oh agama Kristen dia toleransi lebih tinggi. Kalau aku ngelihat ya gimana oknum itu tuh punya rasa saling menghargai yang tinggi gitu sih. Kayak misalkan nggak peduli dia mau dari agama Buddha, Konghucu, Hindu, Kristen, Katolik atau Islam. Kalau misalkan emang dia nggak tahu adab dalam menghormati, ya menurut saya itu bukan salah agamanya, tapi salah oknumnya begitu. Tapi kalau misalkan kita nih tahu ya namanya adab menghormati, berarti itu kan kayak kita tuh lagi menebar kebaikan tapi dalam versi agama kita, dan itu dilihat sama orang tuh kayak oh respect banget sama orang gini gitu. Nah, sabar, saya ada tambahan nih. Ya, Jadi kayak saya juga ya nanti ya, terakhir. kan kadang ya di lingkungan sekolah tuh kayak ada kan misal yang lagi debat tuh tiba-tiba si satu pihak ini kesal sama yang ini. Jadi itu kayak tiba-tiba ngatain mau itu agama, mau itu sukunya, mau itu apapun ras kulitnya atau apapun. Nah, itu gimana cara nanggepin atau negur si orang tersebut biar seenggaknya lah dia sadar perbuatan dia itu salah. Oke, kalau misalkan nanggapinnya, kita kayak balik lagi ke pertanyaan yang pertama ya. Kita tuh menyikapinya kalau nggak diam ya tegur secara halus aja, karena nggak sepantasnya sebagai orang yang di umurnya udah sekitar kita ini nih, udah remaja fase dewasa juga kan. Kita tuh nggak seharusnya kayak pas lagi debat nih langsung melontarkan hal-hal kayak gitu, karena ya emang nggak boleh gitu. Gak enak kan kalau misalkan didengar sama sesama kita nih kayak ini kan nggak ada di ajaran kita, kenapa dia tiba-tiba begitu. Nah gitu loh, harus ada pemikiran kayak gitu. Berpikir secara dewasa. Iya betul, benar gitu. Nah, Gimana nih?
sabar dulu. Ayo dulu jangan dulu. Pertanyaan aku. Coba. Sebenarnya karena aku penasaran aja sih sama hari raya kalian yang kan berbeda juga, adat istiadatnya juga beda. Itu gimana aja? Terus kayak ngunjungin keluarga dulu kah atau beribadah dulu atau gimana, bisa dijelasin mungkin dari satu-satu? Mungkin kamu dulu aja deh. Ya, Hari raya ya? hari raya. Hari raya. Biasanya kita hari raya Idul Fitri mungkin ya. Iya, betul. Hari raya hari besar agama Islam mungkin. Ya pertama-tama mungkin kita sholat Id dulu. Id, Ya, ya. Terus habis itu mungkin kita bermaaf-maafan. Nggak makan ketoprak dulu, ketoprak. Jangan dong, kita harus berminta maafan dulu. Itu urusan terakhir. Tuh. Oke. Tapi kan biasanya kan kalau ada hari raya itu kan lebih identik kan. Orang tuh sama minta uang. Iya. Ya, betul. THR itu gimana? Itu sebenarnya nggak ada sih di adat Islam, mungkin di Indonesia aja mungkin ya. Oh. Adanya di Indonesia aja. Seperti di Arab Saudi nggak ada, mungkin selamat maafan doang. Oh, Iya. oh berarti cuma tradisi Tradisi di Oh, Indonesia Indonesia doang. Iya betul. Kita untung dong. Ya, untung ada yang rugi Tapi mungkin. kalau kita yang maksa gimana tuh? Aduh, Itu berlebihan banget sih. Oh jangan. Tapi kalau mau banget gimana? Kita ke orang tua aja. Oh entar. Kalau orang tuanya nggak ada, Pasti ada. udah nggak ada. Kok bahas itu? Apa ya? Oh ada. Berarti THR tuh kayak bonus ya di kalian gitu. Iya, kalau di kamu gimana? Kan guys, iya sabar. Setahu saya ya, di agama lain juga kayak misalnya Konghucu atau Kristen juga saling bagi-bagi gitu itu juga setahu saya. Nah, kayak kalau misalnya Kayak Angpau, hadiah. angpau, Nah, angpau. Kalau di keluarga aku pribadi nggak yang begitu-gitu banget sih. Kita pasti pas lagi hari raya Natal atau tahun baru atau misalkan Jumat Agung atau Paskah, pastinya kita dahulukan ke gereja dulu, ibadah dulu. Tapi kalau untuk urusan bagi-bagi duit atau misalkan bagi-bagi kita hadiah dalam bentuk yang lain, itu jujur aja jarang, karena untuk Jumat Agung dan Paskah ya karena nggak berkumpul bareng keluarga besar nih, jadi kayak ke gerejanya ya udah sama keluarga inti atau enggak sama diri kita sendiri aja. Tapi kalau misalkan Natal ya boleh aja bagi-bagi duit, tapi itu dalam artian ya buat bagi hadiah Natal aja gitu, atau misalkan pas tahun baru gitu, mungkin lebih banyak diterimanya pas tahun baru aja sih gitu. Tapi kadang kan kalau di agama saya kan ya Idul Fitri atau Lebaran itu kayak orang tuh banyak yang nunggu-nunggu karena vibes-nya itu kan ini banget ya, apa adem kayak pokoknya adem banget lah buat agama kita. Nah kalau di agama Kristen sendiri apakah gitu kayak nungguin banget nih Natal terus sama nungguin vibes-nya kayak keseruannya gitu di Natal itu, atau biasa aja gitu? Kalau aku nungguin banget vibes Natal itu karena aku juga sekarang lagi aktifnya di gereja, jadi kayak pengen aja gitu ngerasain Natal bareng sama orang-orang lain gitu, orang-orang baru. Gimana sih seru-serunya Natalan di gereja, ketemu orang-orang baru, dengerin pencerahan baru kayak gitu. Aku juga suka nungguin ibadah gitu, ibadahnya agama Islam kayak Idul Fitri itu karena emang seseru itu. Iya, benar banget. Karena emang seseru itu, kayak seru banget dengerin beduk tiap malam gitu kan. Nah, iya, benar, terawih, benar. ya. Sebentar lagi mau puasa juga. Iya. Benar. Gitu. Ada lagi nggak? udah, itu cukup sih dari aku. Nah, sabar, satu lagi. Oke. Jadi gini. Tadi yang soal temen ngatain agama kita. Kadang di satu kelas ini ada satu orang nih yang provokasi banget. Apakah kita harus jauhi dia atau diemin dia? Misalnya dia tetap udah ditegur berkali kayak tetap ngotot kayak agama lu gini lah, suku lu gini, ribet gini. Nah itu gimana tuh? Kayak membantah atau harus didiemin kah atau harus diaduin kah gitu? Kalau aku bakalan laporin ke guru sih, karena dia udah termasuk dibilangnya provokator kan di dalam kelas atau dalam kelompok itu. Mungkin aduin ke yang lebih bertanggung jawab, kalau misalkan di kelas berarti ke wali kelas, kalau enggak ke guru BK, karena emang nggak seharusnya kita begitu. Ya itu sih dari Itu udah aku. menyangkut agama atau ras, suku, budaya. Itu kan menyinggung ya, apalagi sensitif banget di Indonesia itu tuh menyinggung kayak gitu. Iya benar. Kita kayak ngehina kulit aja nih, dari kulit aja dihina tuh
kita bisa aja dipanggil sama guru BK ditindaklanjuti. Nah, kalau misalkan udah ada provokatornya di kelas ya kita langsung aja ke pihak yang bertanggung jawab di sekolah gitu. Tapi nih, sabar. Satu lagi. Nah, Ini bukan satu lagi, ini dua lagi. ada orang yang ngapain ini, dia kayak ditakutin sama orang banyak gitu, kayak yang dikatain ini takut dia mau laporin ke BK karena Kayak bakal jagoan dia gitu. bakal jagoan gitu. Gimana? Gimana tuh ya, kita bantu si yang dihina ini atau gimana cara menanggapinya tuh? Ya pastinya kalau misalkan kita bukan di posisi korban ya kita bantu dia buat menindaklanjuti si provokator ini. Tapi kalau misalkan kita posisinya dalam posisi korban ya kita beranikan diri aja, karena ya udah menghinanya begitu masa kita diamin sih, nanti malah banyak orang lagi yang kena dari si provokator Karena ini. pasti setiap sekolah ada hukum juga sih. Iya, ada aturannya. Ada peraturan sendiri. Nah, apalagi udah kerana hukum pasti kena. Iya, apalagi ini sudah masuknya ke ranah hukum kalau misalkan menghina kayak gitu. Udah cukup. Nah, jadi kita di penghujung acara nih. Jadi sudah selesai sesi tanya jawab dari kami. Nah, ya, jadi sekian, terima kasih. Oke, makasih banyak Terima karena kasih. makasih ya. Makasih. Nah, See you next time. ada